Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali jumpa bersama channel Rapiu. Salam sehat selalu buat teman-teman sekalian. Nah, di hari yang siang ini sekitar jam 2 siang agak cerah, cuma ada sedikit mendung. Nah, untuk kali ini saya akan memberi tips, yaitu rahasia gimana beternak bebek petelur supaya berhasil dan mendapat keuntungan apa yang kita ternak bisa menjadi tambahan perekonomian keluarga atau kebutuhan sehari-hari. Jadi intinya beternak bebek petelur ini mempunyai rahasia ilmu yang sangat penting untuk kita para peternak bebek petelur, karena dasarnya beternak bebek petelur ini banyak orang bilang beternak bebek petelur gak menguntungkan karena terkendala biaya pakan yang cukup besar. Jadi intinya beternak bebek petelur ini kita bisa melihat kondisi keadaan apa kebutuhan untuk bebek petelur itu sendiri. Kita harus pegang rahasianya, yaitu bebek petelur ini posisi kan termasuk dia hewan yang bertelur, yang memang khusus dia bertelur. Beda dengan istilahnya kita melihara ayam, dia bertelur kan pas posisi lagi dia ingin menetaskan bayi ayam, jadi istilahnya dia bertelur dia sebulan sekali. Beda dengan bebek petelur. Jadi saya ingin memberi tips juga kepada teman-teman sekalian, rahasia yang harus kita pegang untuk menjalankan beternak bebek petelur ini. Yang pertama, kita bisa konsisten dalam beternak bebek petelur. Intinya kita jangan mundur sebelum berhasil, karena beternak bebek petelur ini memang cukup memakan biaya besar, karena posisi harga bayar sekarang sekitar umur 4 bulan. Kalau di daerah tempat saya ini di Medan, Sumatera Utara, kisaran dia 52.000 ataupun 55.000. Itu termasuk bebek jenis Tegal lokal, itulah Tegal campuran bebek lokal. Beda lagi dengan bebek tipe Mojosari, itu termasuk agak mahal, sekitar dia kisaran 65-70.000 umur 4 bulan setengah. Jadi posisi kita jelas kalau memelihara bebek 100 ekor aja untuk harga 50.000 ataupun 55.000 udah terkena dana, yaitu 5.500.000, belum lagi biaya pakan untuk menunggu bebek ini bertelur. Nah, jadi intinya salah satu rahasia yang perlu kita ketahui dalam beternak bebek petelur itu, kita harus konsisten memberi pakan yang betul-betul mengandung protein ataupun mineral, karena posisi ini termasuk pakan jadi, yaitu berupa makanan yang udah teracik betul oleh ahli, karena posisi pabriknya pun dia nggak mau mengurangi kadarnya. Posisi
dia nggak mau menurunkan harga pakan ini biar peternak itu bilang harganya murah. Kalau murah pun sama pabrik ini dikurangi kualitas proteinnya, kita juga yang rugi. Intinya walaupun ini harganya tinggi, kalau betul-betul kita konsisten memberi pakan ini, insya Allah bebek itu akan bertelur sebagaimana mestinya, sebagaimana kodratnya. Berapa jumlah per tahunnya per ekor. Misalnya bebek Tegal ini sekitar 250 butir per ekor dalam per tahun. Insya Allah kalau kita beri pakan ini dengan konsisten, pasti dia bertelur sampai batas maksimal dia bertelur. Itu dalam tahap periode kedua. Jadi kebanyakan peternak bebek petelur ini dalam menjalani peternakan ini dia setengah main udah dia atrek, karena dia merasa bilang besar kali pakannya nggak sanggup. Makanya kita sebelum beternak bebek petelur ini, yang pertama anggaran dulu kita utamakan. Anggaran yang pertama anggaran pakan sama anggaran modal untuk beli bebek petelur itu sendiri. Jadi di saat kita udah masuk bebek petelur ini udah masuk kandang, kita udah siap tempur, biaya pakan udah kita sediakan, jadi kita nggak kebingungan untuk selanjutnya. Dan yang kedua yaitu masalah kandang. Jadi masalah kandang itu juga perlu kita perhatikan, karena posisi bebek petelur itu kalau udah masuk kandang itu dia udah anti air. Posisi air itu hanya untuk minum dia. Menjaga di saat hujan itu bebek jangan sampai kehujanan. Jadi dalam beternak bebek petelur ini kita harus mengutamakan perhatian untuk bebek petelur dalam kelangsungan hari-hari bebek telur itu biar bisa bertelur rutin. Umpama dia udah dikasih, kita udah mulai bertelur dalam tahap masuk kandang dia sebulan setengah, dia udah bisa produksi sekitar 7 bulan full tanpa berhenti. Intinya kita perhatikan kalau bebek itu udah bertelur, pakan itu jangan sampai kekurangan. Karena posisi rantai telur itu kalau sempat pakan itu kurang, berubah aja sedikit, jadi rantai-rantai itu bisa layu. Jadi posisi kadar telur di dalam perut bebek itu udah berguguran. Itulah kelemahannya bagi peternak bebek petelur yang nggak memperhatikan ilmu peternakan, nggak sering sharing sama ahli. Intinya saya mengutarakan ini berdasarkan pengalaman saya selama 3 tahun dalam beternak bebek petelur. Makanya untuk teman-teman sekalian, dalam beternak ini jangan sampai kita mengalami kerugian. Intinya kita membeli pakan pun walaupun harga mahal, bebek petelur itu sendiri yang mencukupi dari hasil telur bebek telur itu sendiri. Makanya yang pernah saya bikin video waktu itu, banyak peternak skala rumahan itu mengalami kerugian posisi. Kalau saya perhatikan itu dia berternak ini mencari apa? Kalau mencari pedaging, mendingan kita dari DOD. Paling pun bebek harga sekitar 6.500 sampai 7.000, umur 2 bulan setengah udah bisa kita jual daging. Tapi kalau kita berternak bebek petelur, kita nggak boleh main-main lagi, perhatian harus penuh, karena kalau udah selip sedikit kerugian pasti menghantui kita. Jadi itu saja video kita kali ini teman-teman, semoga bermanfaat, dan nantinya teman-teman bisa menengok video saya sebelum-sebelumnya.
dan jangan lupa juga di subscribe supaya dapat mengikuti perkembangan bebek saya ini mas posisi bebek periode kedua. Oke, cukup sekian saja dan saya sudahi. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.